Bersyukur alhamdulillah kita beliau malam ini dapat berdiri bersama dalam rangka mendoakan sekaligus bagaimana dari pemerintah. Kemudian terus Allah dikabulkan kepada kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan alam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Bapak Ibu Bapak Ibu semua, alhamdulillah di tengah-tengah kita hari ini hadir orang yang bertunggu putra daerah itu, Bupati Paraman, Bupati Tengah-Tengah, Kakanda Haji Juwari Jadis bersama kita hadir di Masjid Al-Jinai. Terima kasih Bupati. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Seda, Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Kapolsek, Bapak Amil, kemudian Bapak Camat, serta yang dari kesehatan, kemudian kepala sekolah, terusnya dengan kami yang hadir hari ini. Dari sini kami tetap kita disampaikan Bupati ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Tentu intinya kami akan berbincang jalan kalau kita sudah kantor Bupati kalau saya tidak kami banyak membina anak-anak untuk anak-anak. Kemudian fasilitas sampai menggunakan situ banyak gunakan sekolah. Pertama SMA dan saya dan ini merupakan kita untuk akhir. Bahwa ada dilakukan nanti sekitar tanggal 2 Desember. Jadi kemudian tahun lain kami coba usul yaitu memahami itu bahwa mungkin kita nanti seperti lembaga yang besar. Kemudian juga kami informasikan bahkan lagi berkembang itu terus kemudian rasanya sebagai kata hancur atau apa lalu juga apa itu pertama disampaikan kemudian yang pertama disampaikan karena mungkin kemudian autora tapi kita berkoordinasi dengan juga wakil atas nama Sudirgia dan tidak saya yang pasal Sudirgia dan kita dibenarkan. Kenapa? Kayak benar. Jadi semua provinsi mungkin itu jalan ada dalam provinsi. Itu jalan dibangun nanti oleh pemerintah. Mungkin melalui kantor provinsi nanti kita atur dulu. Sebab suaka bisa dibaiki dan hasil atau maka dipasang menggunakan jadi kata itu di kota kanan dalam layar itu akhirnya dikasih berbeda berbeda menonton sampai ke mulai bawah tiga jadi itu risiko dari kata air dalam sekian itu tadi jalan sekian kalau lebih dari jadi itu yang kami berarti kita sampaikan dan maaf kekurangan dengan aku sebagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan sambutan dari kita bersama dengan beliau kita bersama juga dapat nanti yang mudah-mudahan dalam dalam Bupati kita dari pemikiran beliau tapi kita tunggu aja sambutan dari beliau pada Bupati kita silakan bersama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabayang masuk ini aku bersama Pak Jomat. Pulang itu aku selalu ini aku agak keputusan sebelum sebagai bupati Kabupaten Surabaya. Saudara, ya Cito bersama, Cito bersama. Untuk membangun Kabupaten Selatan Meranang yang lebih baik, khususnya Kecamatan Sungai yang ada di dimudahkan dilaksanakan dengan karunia Allah Subhanahu. Yang menghormati Pak Sekda Kabupaten Meranang, seluruh kepala dinas yang ikut dalam pertemuan kantor Kabin Kasih, yang menghormati Pak Camat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dari Dandim diwakili oleh Dan Kamil, dari Polres diwakili oleh Kapolsek, Wali Negari se-Kecamatan Sungai. Itu aku nanti apa dia kemanakan hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa mulia, rasa cinta untuk ada di tanah air ini. Wabil khusus menghormati Kunjung Intelman sebagai ketua Urus Musyawarah Takwa atau Suruh Dagang yang menghormati. Puji syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat silaturahmi, dapat bertatap muka, dapat maafkan harga, amin. Dengan seluruh usaha hadir kepada Allah. Bahwa salam selalu kita sampaikan kepada dalam hidup. Jadi dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Allah yang menghormati. Sebelum Allah menyampaikan satu kata-kata yang Allah minta tolong. Kemudian Allah minta tolong. Coba bayangkan di buku awal ini apa awal masing-masing. Bayangkan bagaimana apa masing-masing. Kali ini diberikan Allah yang berbeda. Kamu pikir Al-Fatihah. Dalam itu. Sebanyak 20 pidato.
mungkin lagi 10 kali lagi baik semasa saya maupun kini yang ada di Bupati baru sekali kurang berbeda. Ini kalau masuk saya itu mau melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Jalai aurat. Mari kita menjawab Rasul. Sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Panikraman, mempunyai tanggung jawab lahir batin dunia akhirat membawa pada orang begitu anak. Dalam situasi yang rasul-rasulnya sama yang lain. Apa hati yang memasukkan gue dalam dilatih oleh Presiden Prabowo, kemudian beberapa hari melakukan pembekalan di Magelang. Tanggal 3 Oktober mulai masuk kan gue dari baru soal yang hari banyak permasalahan, banyak yang bagus itu perbaiki. Tantangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dengan adanya efisiensi berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2020 sangat berat untuk membangun kabupaten Panikraman. Tapi apa yakin dengan doa udang Sungai Keringian dan Kabupaten Panikraman, insya Allah kita bisa bangun Kabupaten Panikraman. Oleh karena itu kursi bupati tidak ada lagi 01, 02. Yang ada dalam sekarang ini adalah jempol untuk masyarakat Kabupaten Panikraman. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa, mari kita bekerja sama, mari kita rukun, kompak, damai, kita berpikiran positif, kita merangkul dosa-dosa itu dengan satu tujuan adalah untuk membangun Kabupaten Panikraman. Kamu sendiri sebagai bupati tidak ada lagi membeda-bedakan, wah si itu dulu mendukung sini, si itu dulu menjatuhkan sini. Tidak ada. Yang ada adalah kita melihat bagaimana kita menjaga kekompakan kita, bagaimana kita menjaga semangat kita, bagaimana kita menjaga supaya pada ini bisa kita bangun bersama-sama. Seperti yang saya sampaikan, berbeda aurat itu muncul positif. Tadi malam kamu kabar bahasa
mendampingi Bapak Gubernur melakukan safari. Batu Bata adalah kampung, tapi tak betul kewenang ketika ini adalah aura dari Ambon membawa nama baik negeri dia. Ambon membawa nama baik bencana Ambon. Insya Allah Ambon tak akan mengecewakan kurang sedikit dia. Seorang yang menghormati yang mencintai. Apapun melalui kesempatan semuanya. Banyak masalah yang harus itu salah. Masalah sosial. Mudah-mudahan sampai hari ini lalu itu berhubung masuk dengan Kapolres, jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kapolres melaporkan kalau itu bersama bahwa dalam 2 bulan terakhir, Januari Februari terjadi kurang lebih sekitar 13-14 kejahatan kekerasan seksual di luar anak. Bahkan salah satunya konon terjadi di Kecamatan Sumedang. Korbannya adalah anak-anak itu yang berumur di bawah 10 tahun. Ini adalah penyakit sosial, penyakit masyarakat yang harus kita antisipasi, yang harus kita tanggulangi bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat, bukan hanya tanggung jawab bupati, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita lindungi anak-anak itu. Anehnya, dan Ambo bahkan hampir tidak percaya, pelakunya adalah orang-orang yang berusia di atas 60 tahun dan sekarang sudah mendekat di tahanan. Ini suatu, kalau istilah Buya Mahdi terkenal, ini adalah suatu permasalahan, suatu di luar nalar wajah kita. Seorang kakek-kakek bisa melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak cucu-cucu itu yang memakai 10 tahun. Jadi hari ini Allah saya pandai alih pulang. Ini tugas kita. Kita lindungi cucu-cucu kita, kita lindungi anak-anak kita supaya tidak menjadi korban yang terjadi. Kalau itu terjadi untuk anak-anak kita, cucu kita, traumanya luar biasa. Pertama, penyakit sosial lainnya banyak sekali sekarang saudara-saudara kita, anak-anak kita yang melakukan penyimpangan seksual LGBT.
Ini menjadi sudah isu nasional bahwa di Sumatera Barat termasuk yang banyak kena penyakit masyarakat LGBT. Bahkan di Sumatera Barat itu Kabupaten Tangerang termasuk 5 besar yang LGBT. Itu saya lihat kemenangan. Itu saya lihat anak-anak itu. Kalau ada yang mengarah-arah ke situ, mari kita sama-sama capek. Penyakit masyarakat lain adalah narkoba. Aku minta kepada jajaran petugas tidak ada toleransi untuk yang narkoba. Narkoba itu adalah suatu musuh masyarakat. Bagaimana kita memperbaiki suatu daerah? Bagaimana kita memperbaiki generasi muda kalau semuanya diracun oleh narkoba? Ini tanggung jawab kita. Dan lucunya lagi-lagi yang aku sampaikan, kebanyakan yang mendapatkan penyakit narkoba adalah yang sudah 50 tahun ke atas. Sehingga kalau pikir dulu lama ini dulu tahu kata baru kata kecanduan narkoba. Aku pada waktu awal aku menjaga di dalam rapat koordinasi. Kalau ada ASN pegawai di bawah kabupaten dalam mereka, guru, kepala sekolah SMP, SD yang ketahuan narkoba tidak toleransi. Allah akan berikan sanksi berat. Siap-siap lagi ibu bapak yang ASN. Nanti 15 hari sebulan ke depan kita lakukan tes urin. BNN akan mewakili. Ya, secara rutin kita lakukan tes urin. Khususnya di bawah ASN, di bawah naungan pemerintah Kabupaten Tangerang yang jumlahnya konon kurang lebih sebanyak 6.000 orang siap-siap untuk dilakukan. Kita harus memberikan contoh. Orang tua harus memberikan contoh kepada anak. Kita clear ada yang mau clear, tidak ada sebab, tidak ada sokong untuk yang menjadi pejabat, tidak ada main-main uang, semuanya murni berdasarkan karir masing-masing. Kita akan coba menggabungkan hal-hal untuk supaya lebih baik, bermain cantik, bermain musik, terhadap. Tidak ada beban bagi aku. Karena apa? Tidak ada yang mensponsori aku untuk menjadi bupati. Tidak ada yang memberi modal pada aku menjadi bupati. Aku menjadi bupati modal aku pulang sampai tadi. Jadi aku tidak ada tersandra satu pandangan. Tidak ada tersandra terhadap apapun, tidak ada tersandra. Aku sampaikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sepaham sama aku, silakan kita. Tapi yang tidak sepaham dengan aku berikan waktu 1 bulan, silakan pikir. Aku berikan fasilitas, mau pindah berapa. Mati lampu. Jadi Ada pemerintah dulu, diam ya, pemerintah. satu lagi penyakit masyarakat
yang untuk bisa tolong kebetulan aku adalah yang berkaitan dan ini sudah apakah kekerasan seksual, LGBT, narkoba, dan pergaulan bebas. Itu jago anak-anak gadis itu, anak-anak muda. Allah punya anak muda itu. Tapi kita harus pikirkan sekolah. Kebetulan Allah punya program, yaitu 100 orang dapat beasiswa. Tapi beasiswa yang bukan harus terikat atau kontrak kepada satu universitas tertentu, tidak. Justru Allah memberikan kebebasan yang setinggi-tingginya, yang seluas-luasnya kepada anak-anak kita. Mau masuk UI, mau masuk IPB, mau masuk Unpad, mau masuk UGM, mau masuk UNAIR, silakan. Nanti kalau ada yang berprestasi seperti itu, lapor ke pemerintah daerah, kita fasilitasi, kita biayai sampai selesai. Jadi tidak ada kita kontrak dengan salah satu universitas hanya di sana, enggak. Tetapi justru kita memberikan kebebasan kepada anak kita supaya mereka berkuliah di sekolah-sekolah. Kenapa nggak bisa? Bisa. Anak berpendidikan itu bisa masuk kuliah di fakultas kedokteran. Anak uang sedikit. Uang sedikit. Pintar. Jadi silakan motivasi anak-anak. Sebab suatu daerah akan maju kalau seumpamanya pendidikan. Suatu daerah akan maju dan berkembang lebih baik kalau pendidikan. Makanya pada preman yang melewati pendidikan dasar menengah akan memperhatikan itu. Dan alhamdulillah kami sudah putuskan, Abo bersama Sekda dan kepala dinas sudah memutuskan bahwa secepatnya, mungkin mulai April ini, anak itu hanya kuliah, hanya sekolah selama 5 hari dalam seminggu. Jadi anak-anak itu, anak PAUD, anak TK, anak SD, anak SMP hanya sekolah selama 5 hari dalam Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu Minggu itu atau libur supaya apa? Ada kualitas, ada waktu istimewa untuk bersama keluarga supaya anak-anak itu lebih terserah. Sebab bagaimanapun pendidikan itu berdasarkan pengalaman, tidak bisa hanya mengandalkan kepada sekolah, tetapi bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita adalah pada masa-masa. Yang kedua, kebijakan dalam sekolah kemungkinan bersama dengan itu kita juga rekrutmen. Karena apa? Itu tahu banyak sekolah-sekolah yang kosong. Ada setiap sekolah ada isinya 20 orang, ada 25 orang, tidak efisien. Ya, ini kita kemungkinan kita gabungin. Ya, salah satu sekolah masuk ke sekolah lain, ya kita gabungin. Supaya apa? Kalau banyak lebih bersemangat untuk mengajar. Nah, bagaimana dengan sekolah yang kita tinggalkan? Nah,
nanti kita serahkan kepada wali negara. Apakah akan dijadikan pondok tahfiz, apakah dijadikan taman Al-Quran, apakah dijadikan kue, nanti kita dalam evaluasi. Saudara apa yang mau? Itulah sebagian kecil program-program kerja yang dirancang oleh Indonesia. Sekali lagi, kesempatan yang terhormat, mohon doa, mohon kita bersama. Mari kita publikasikan Kabupaten Padang Panjang terhadap hal-hal yang baik. Ya, insya Allah tanggal 5, tanggal 6 kita akan melakukan ya suatu olahraga pacuan kudu di Bahaya Sekitarnya. Ini suatu event Sumatera Barat, bukan mudah untuk merebut waktu itu karena kita berebut dengan kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah ya, akhirnya tanggal 5, tanggal 6 insya Allah Kabupaten Padang Panjang bisa untuk pacuan kudu. Dan lagi kita juga akan mengadakan nanti suatu event seperti Maulid Nabi nasional se-Kabupaten Padang Panjang. Ya, Maulid Nabi itu boleh dikatakan suatu agenda religi, tetapi itu sudah merupakan suatu adat. Ini juga kita akan dimulai nanti ya pada bulan pada bulan 12 sampai 2 awal kita Maulid Nabi. Ini adalah masukan dari beberapa waktu. Baik, melalui kesempatan itu mau perkenalkan rombongan yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, Putra Daerah Kuningan Hijau, yaitu Pak Rudi Revenadiri, ya, Sekda Sekretaris Daerah Kabupaten Padang. Yang kedua, Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Budaya dan SDM, yaitu Bapak Budi Mulya, SDM. Yang ketiga, Dinas Kominfo, yaitu Bapak Sahirman Kalian dan Saudara Heri Sugianto, Saudara Andri Satyamati, dan Sekretaris, dan Heri Sugianto, Kabid Informasi. Yang keenam, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kepala Dinasnya Muhammad Fadli, ya, Muhammad Fadli. Sekretaris Dinas Alfriati, ya, Kabid Pemuda Saudara Ali Usman. Kemudian Kadis DPMD, yaitu Saudara Dr. Hendri Satria. Kemudian Kepala Bagian Protokol Pimpinan diwakili oleh Ferry Abdi. Tadi juga ada protokol dari pimpinan Saudari Rizka. Hadir ya? Ya. Kemudian Kabak PPD Saudara Asriyadi SD. Ya, ini kalau yang berkaitan lelang-lelang tender, ini Pak Asriyadi. Dan kalau ada putra daerah yang ingin ikut tender, Pak Asriyadi itu. Kemudian Kabak Tata Pemerintahan dan Kerjasama Saudara Andri Dona. Ya.
Kemudian Kabang Hukum Riki Zakaria. Kemudian hadir juga bersama yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Padang Panjang Bapak Haji Safrizal SAG MM. Kemudian hadir juga Ketua Basnas Padang Panjang, ya, Ketua Basnas Padang Panjang yaitu Saudara Dr. Rahman Tuanku Sulaiman, Saudara Sosial MM. Ada ya? Hadir. Selamat. Kemudian hadir juga mewakili Kepala Cabang Bank Nagari Lubantu, Saudara Yudi Satria. Terima kasih Yudi. Kemudian PDAF Padang Panjang, Saudara Aminuddin Datul Rangkayubasa. Kemudian Kamat Regia juga ikut beberapa nabung. Selanjutnya kawan-kawan wartawan yang hadir bersama akhirnya dari Padang TV. Itu masuk atas dalam pokoknya dari sini sedang pokok. Kemudian saudara Jakarta Tinggalan dan saudara Maaf dari Antara, ya, dan lain-lain. Itu yang bisa disampaikan ya terhadap dalam acara pada malam hari ini. Oh iya, kembali itu ya, alhamdulillah. Dokter saya, tapi gue udah dari apa gue bilang berbohong. Awalnya kali gue sebut, tapi ini waktu dulu panjang ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang itu lakukan menjadi ibadah seperti itu bersama. Mohon maaf kalau maaf kalau semuanya ada perkataan perbuatan yang tidak berkenan. Rasulullah SAW Imam Allah Nasir Ibu Bapak yang hormati, kami pun membawa citra mata, ya, membawa citra mata rombongan ini. Yang pertama, rombongan ini membawa bantuan untuk Musadiso sebanyak 7,5 juta rupiah. Lebihkan Kementerian dari Kemenang melakukan sumbangan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Menteri ya Kapolda tolong perhatikan ya, ini perintah, ini tolong perhatikan saja ya, dan itu harus selesai dalam waktu dekat ini. Jadi yang kedua tadi sampaikan pada waktu ya, jalan Sungai Gergia, ya, jalan Sungai Gergia harus di bagaimana kerjasama dengan pemerintah provinsi kita sama-sama sampaikan ya, juga supaya diselesaikan ya, dan juga dalam bergerak. Baik, terima kasih ya. Ya, aman ya, pokoknya aman ya, kita makan. Pokoknya kita mohon doa saja. Ya, terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur PDAF sebanyak 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, sudah dulu. Ya, terima kasih.
Pak Amin Tawaf. Yang kita hormati Bapak Menko kita lupa yang berkehormatan yang mau Pak Kemenak Kabupaten Penanggaman. Al-Quran dari Pemda Kabupaten Penanggaman serta langsung dipastikan. Pak Sekda. Nanti kita tanya, ibu kita sebelum sholat tarawih kita dengarkan ceramah Al-Quran dulu. Karena kita hari ini adalah hari peringatan Al-Quran yang sebagaimana kembali yang saya sampaikan oleh rekan kita Dr. Akil Nabiunas, Kepala Kampus Harapan, dan juga salah seorang kasih dinas pendidikan Kabupaten Penanggaman. Pada fakultas kita persilakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah kita betul-betul hadir di sini dengan berdasar kumpul. Aku tadi sampaikan ke Bapak Bupati, ketika momen saja beliau pidato dengan Tuhan sholat itu menginspirasi.
Bila lu lapor agak di kampung surat, lalu mengisi setelah berhasil. Yang begitulah pemimpin. Pemimpin itu menginspirasi. Boleh jadi ada anak-anak remaja-remaja juga melihat tangisan itu bukan sekedar tangisan, tapi suatu saat juga saya akan seperti itu. Semoga kebahagiaan ini nikmat yang Allah beri. Ketika kita syukuri, Allah tambah keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak hanya sekarang kita berdoa, kita bermohon kepada Allah nanti di surga, kita juga bertemu dengan hadir bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita Nabi syukur kita dengan berkirim salam. Wassalamu ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta seluruh rombongan yang hadir, Bapak Kang Kemenak Kabupaten Padang Palembang, dan para ulama hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Aku dan Lamo, karena tadi dipesankan pada Lamo sebelum ini. Ya, Ustaz. Ini berkenaan dengan Al-Quran. Coba kita lihat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran itu turun di malam, di mana malam itu menjadi malam terbaik. Disebutlah malam Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu berada di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi bulan terbaik. Turun melalui perantara bernama Jibril. Jibril menjadi Sayyidul Malaika, pemulunya para malaikat, dan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asyraful anbiya wal mursalin, nabi paling mulia, rasul paling mulia. Dan kita juga kesempatan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Nabi, Allah bilang, kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi tak ada satupun yang bersinggungan dengan Al-Quran, melainkan ia menjadi yang terbaik. Malamnya malam terbaik, bulannya bulan terbaik, malaikat terbaik, nabi terbaik, bahkan kita umatnya pun menjadi umat terbaik. Cuma saya dalam surah Fatir, surah yang ke-35, ayat ke-32, Allah bilang, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Lalu Al-Quran ini kami wariskan kepada kita semua. Sampai sekarang kita dapat Al-Quran di rumah kita masing-masing Quran. Tapi dari yang Allah wariskan ada 3 golongan. Kita tidak tahu kita di mana. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kata Allah, "Faminhum salihun lil nafsi." Ada orang-orang yang sudah dikasih Al-Quran, tapi dia menganiaya dirinya. Kok bisa? Ya seperti kita punya listrik ini, lampu ada, listrik ada, hari malam tiba, tapi kita tidak menyalakan lampunya. Itu zulm, itu gelap, punya cahaya tidak digunakan. Nah, makanya pertanyaan sederhana, jadikan kita akan menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, jumlahnya lebih cukup dengan jumlah keluarga kita di rumah. Orang-orang kita hadir di rumah, saya turun jumlahnya, saya ingat kode. Jangan-jangan tidak ada
cuma 2, Al-Qurannya cuma 3. Kalau begitu butuh pengadaan Quran. Boleh jadi pengadaan Quran dari masing-masing. Bagaimana kita akan memanfaatkan Al-Quran kalau jumlahnya saja tidak cukup? Ayo periksa. Ada juga yang saat nikah Al-Quran menjadi mahar. Aku terima nikahnya anak bapak dengan mas kawin seperangkat Al-Quran dan Al-Quran Istanbul itu. Mulai dari nikah sampai ini bapak tidur di lemari. Berarti suaminya masih dua untuk pacaran. Yang pertama, Al-Quran ada, tapi tidak dibaca, tapi tidak dipahami. Sebagian hukum-hukumnya ada yang dulu perintah dan dikerjakan, ada larangan masih dilakukan. Itu soal yang nafsi. Yang kedua, tapi yang yakin dari wajah-wajah yang di situ ada yang belum tidur. Dari mereka aslinya tidak tahu. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Kalau berdua ini nomor sana sini Quran sesuai dengan syahwat dan selera. Ada sebagian yang menjadikan Al-Quran sebagai jampi-jampi. Walaupun sebagian ada yang membolehkan, tapi ada yang menjadikan sebagai alat berbuat kesyirikan. Ada nama baca surat Al-Ikhlas, kita lihat. Ada simbol. Jika pokok membaca Al-Quran, kita lihat dari tujuan. Itu apa? Untuk perkembangan menggunakan ayat Al-Quran bukan sebagaimana mestinya, tapi sesuai dengan syahwat. Ada yang menulis di pintu di rumahnya, ya Allah, kuni bardan wassalamat alaikum. Jadilah selamat dingin bagi Nabi Ibrahim. Dulu saat Nabi Ibrahim dibakar, Allah berfirman, Abi, jadi dingin, selamatkan Ibrahim. Ada yang kilo, berdikit di rumah itu dan kebakaran. Menggunakan sebagian ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan selera, sesuai dengan syahwat, sehingga tujuannya bukan tujuan. Dia baca juga, dia pahami juga, tapi dengan cara dia, bukan cara yang Allah. Tapi ada yang ketiga, ini harapan kita, ini kita semua. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang yang berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Dua, akan disuruh saja. Ada yang sudah hafal baca Quran. Yang kedua, ada betul-betul bukan beda koma. Ada anak apa yang pertama Quran. Interaksi pertama kita kalau banyak minum baca dulu. Ada sebagian grup one day one juice, 1 hari 1 juz. Lomba baca. Kalau dahulu sekitar 5 tahun yang lalu kita di Pemda ada itikaf, masing-masing kepalanya 1 malam baca 1 juz. Tempatnya di masjid Syekh Burhanuddin. Kita tahu nanti juga akan dilanjutkan yang berkawin dengan ini. Itikaf sama-sama semalam 1 juz. Kalau sekiranya ada 30 malam, sekarang bukan. Bahkan ada yang semalam itu bisa khatam 3 juz. Kalau 3 juz semalam, 10 hari akan sebulan. Minimal baca dulu. Fatir ayat 29 Allah bilang, innal ladina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah, baca Quran, baca aja. Kalau nanti itu baca. Orang-orang yang baca wa aqamus shalah, dia juga iqamah salat, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dia juga
infak sedekah. Orang yang tiga ini kalau lomba-lomba kita, Allah kasih tiga juga. Yang pertama, yarjuna tijaratan lan tabur, punya usaha tak akan rugi. Apa maknanya ini? Kalau ada kita punya usaha selama ini selalu merugi, usaha itu rugi, kita usaha lain rugi itu berbagai. Cek, boleh jadi nanti turun dan lewat, atau ada baru sekedar baca Quran, sholat, infak. Kalau di SD, di SMP lalu program untuk baca Quran, program di kursi papa lalu gerakan 1000 berhafal Quran. Kalau untuk apa salah pendidikan sholat adalah program si pintar siswa praktek ibadah setiap hari. Yang ketiga, infak si dosen siswa bersedekah setiap hari. Itu inspirasinya salah satu dari Al-Quran surat Fatir ayat 29. Itu yang pertama, punya usaha akan rugi karena itu ada yang kedua, liwafiyahum ujurahum, Allah cukupkan kebutuhan kita. Mau apa? Mau haji, berangkat haji. Mau umroh, ada cukup buat umroh. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Yang ketiga, Allah kasih tambahan dari yang dirasakan. Kalau sudah sebegini jelasnya Al-Quran mempengaruhi kehidupan kita, maka tidak ada alasan untuk dan bersyukuran. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak menghadiri majlis ilmu untuk memahami Al-Quran. Maka tidak juga ada alasan buat kita untuk tidak menghafalkan Al-Quran menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bacalah terus Quran sampai kita juga menikmati ia bagian dari mukjizat Nabi. Al-Quran itu mukjizat Nabi. Kita pun harus menikmati Al-Quran sebagai mukjizat yang akan mendatangkan mukjizat kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan berbahagia. Salat, baca Quran, sedekah. Baca Quran, salat, sedekah. Dapat tiga Allah beri usaha yang rugi, Allah cukupkan kebutuhan, Allah kasih tambahan. Fa'tabiru bil absar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kerja kita bisa kerja jawab wadah tagan kerja dia tahu batis katanya live kemudian dari PDAM dan beberapa koordinasi lain dan pada kesempatan ini juga saya pakai itu untuk pertambahan. Kalau itu semua itu pertama saya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah satu dunia. Kedua tinggal. Kedua pelaksana acara. Setelah pelaksana acara maaf 100.000 rupiah. Dari Musafakir berbulan pada Triumph. Alhamdulillah 100.000 rupiah. Dari Wakil Muhammad dari Bandar, dari
Kebasan Rp250.000, dari Satu Lasak Rp100.000, dari Kominca Rp200.000, dari Pak Etasin SPD Sekolah SMP 1 Kiriki Rp100.000, dari Pak Pakai Rp100.000, dari Kawasan Palung Rp100.000, dari Apa Omah Rp50.000, dari istri partai dan istri wajib Pak Yama Rp100.000, dari Puskesmas Kirigian kepala atau pimpinan Puskesmas tersangka Rp300.000. Pak Bayi Mati,